Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aizunal kiram, ashabu qanatu Majelis Ulama Indonesia. Assalamualaikum lakum nasra, ala khabar waki bi notifikasi harian. Ma'akum Amanda Putri Mediani, notifikasi fil akhbari minha. Mengawali berita pada hari ini, Heri Koswara dan Solihin mengklaim kemenangan dengan perolehan 48,68% suara berdasarkan hitung cepat internal tim pemenangan mereka. Ketua tim pemenangan Heri Solihin, Avanda Kristaldi, di posko pemenangan di Kalimalang, Kota Bekasi pada Rabu 27 November 2024 mengatakan angka-angka kemenangan yang muncul pasangan Heri dan Solihin yaitu 48,68%. Klaim ini didasarkan pada hasil real count internal yang merujuk pada data formulir C1 dari 3.371 tempat pemungutan suara atau TPS di Kota Bekasi. Pasangan calon nomor urut 3 yaitu Tri Adianto dan Abdul Haris Bobiho meraih 46,74% suara. Sementara itu pasangan nomor urut 2 UU Saiful Mikdar dan Nurul Sumarheni memperoleh 4,58% suara. Ahmad Faisal menekankan pentingnya seluruh elemen pendukung untuk menjaga dan mengawal suara di tempat pemungutan suara atau TPS hingga proses rekapitulasi selesai secara resmi. Tri dan Bobiho mengumumkan keunggulannya dalam Pilkada Kota Bekasi 2024 dengan perolehan suara mencapai 48% berdasarkan hasil real count yang telah masuk 99%. Berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count Lingkaran Survei Indonesia atau LSI, Tri Bobiho unggul tipis dengan 46,84%. Sementara rival mereka yaitu Heri Koswara dan Solihin dengan 46,45% dan UU Saiful Mikdar dan Nurul Sumarheni hanya 6,71%. Berita selanjutnya, pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bekasi di TPS 033 Kafling Barokah Ujung Harapan Babelan, Kabupaten Bekasi pada Rabu 27 November 2024 berjalan lancar dan tertib. Sejak pagi hari, petugas telah menyiapkan dan memastikan kebutuhan untuk kelancaran pilkada pada tahun ini. Warga Kafling Barokah sangat antusias ikut andil dalam Pilkada Daerah 2024. Pak Isman selaku Ketua KPPS TPS 033 ini mengatakan tidak ada kendala dalam persiapan pembuatan TPS 033. Isman juga mengatakan perhitungan suara di TPS 033 dilakukan secara transparan. Isman berpesan untuk masyarakat, khususnya Kabupaten Bekasi, untuk menggunakan hak suara sesuai dengan hati nurani. Isman mengatakan KPU Kabupaten Bekasi sudah berjalan sesuai schedule dan sudah ditentukan. Berita selanjutnya, pemungutan suara atau TPS di Kota Bekasi relatif aman dan kondusif. Di RW 07 Jatiluhur misalnya untuk pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat serta calon wali kota dan wakil wali kota Bekasi berjalan dengan tertib dan lancar. Sebanyak 495 pemilih yang terdaftar di TPS tersebut turut berpartisipasi dalam memilih calon pemimpin daerah mereka pada Rabu 27 November 2024 pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau KPPS TPS 07 yaitu Ipin mengungkapkan rasa syukurnya atas kelancaran jalannya pemilu. Ipin juga berharap hasil pemilu nanti dapat mencerminkan keinginan bersama demi kemajuan Kota Bekasi dan Provinsi Jawa Barat. Sementara itu, Alivia selaku pengawas pemilu juga menyampaikan komitmennya untuk memastikan kelancaran proses pemungutan suara. Hal tak jauh beda dengan TPS di Perumahan Pondok Ungu Permai Blok F di TPS RT 1 RW 12 dan TPS Masjid Nurul Iman. Keduanya berjalan tertib. Bahkan bagi mereka yang tidak bisa datang ke TPS, petugas mendatangi rumah warga. Pemungutan suara di TPS 20 Kelurahan Jati Sampurna, Kecamatan Jati Sampurna pun sama, lancar dan tertib. Sejak pagi, petugas telah memastikan segala kebutuhan untuk menjaga kelancaran proses pemilihan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Warga pun tampak antusias mendatangi TPS untuk menggunakan hak pilih mereka. Berita selanjutnya, Satlantas Polres Metro Bekasi Kota mengoperasikan layanan samsat keliling di sejumlah lokasi strategis di sekitar wilayah Bekasi.
guna memudahkan masyarakat dalam mengurus administrasi kendaraan mereka. Layanan ini dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus berbagai keperluan administrasi kendaraan, termasuk perpanjangan surat tanda nomor kendaraan atau STNK, pengurusan buku pemilik kendaraan bermotor atau BPKB, pembayaran pajak kendaraan, serta iuran wajib dana kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan informasi yang diunggah melalui akun media sosial resmi @satlantas_restro Bekasi Kota dan @tmc Polda Metro, berikut adalah jadwal dan lokasi operasional Samsat Keliling khusus Kota Bekasi pada Kamis 28 November 2024. Yang pertama bertempat di Bekasi Cyber Park atau BCP pukul 8 pagi sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Yang kedua bertempat di Pizza Hut Jati Asih pukul 8 pagi sampai dengan pukul 12 siang. Mengakhiri berita pada hari ini, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Bekasi mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan jika menemukan dugaan pelanggaran selama proses pencoblosan pilkada yang berlangsung pada Rabu 27 November 2024. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Datin Bawaslu Kabupaten Bekasi, Khoirudin, ini menyebut bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan terkait dugaan pelanggaran. Khoirudin juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan kecurangan seperti memalsukan data pemilih karena hal tersebut dapat berujung pada sanksi pidana. And that was the news for today. Stay tuned Bekasi City News, aktual and up to date. I'm Amanda Putri Mediani. See you in the next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.